Bayangkan ini, selama 3 hari ke depan, setiap kata yang keluar dari mulutmu untuk dirimu sendiri itu positif, memotivasi, dan penuh dengan cinta diri. 3 hari tanpa kritik yang merusak, tanpa keraguan, dan tanpa batasan diri. Hanya ada afirmasi yang memberdayakan. Kata-kata ini akan mengangkat semangatmu dan membuatmu berani untuk mencoba hal-hal baru. Bagaimana kalau kita bilang bahwa dalam 3 hari ini, kamu punya kekuatan untuk mengubah cara berpikirmu, dan yang paling penting, hidupmu? Ketika kamu berbicara baik kepada diri sendiri, kamu sebenarnya membuka pintu untuk mendapatkan kelimpahan, kesuksesan, dan ketenangan pikiran. Ini adalah tantangan seru yang bisa mengubah cara pandangmu. Jika kamu siap untuk melihat bagaimana hidupmu bisa berubah dengan cara yang luar biasa, tetaplah bersama kami sampai akhir. Hari ini adalah awal dari perubahan, dan semuanya dimulai dari apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri. Sebelum kita mulai, aku ingin kamu meluangkan waktu sejenak untuk berkomitmen. Buka kolom komentar dan tulis, "Hari ini, aku menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Aku adalah seorang stoik." Ini akan jadi pernyataan pertamamu, langkah pertama menuju kehidupan baru dan pola pikir yang segar. Frasa ini bukan sekadar kata-kata, tapi sebuah komitmen untuk pertumbuhan dan transformasimu sendiri. Yuk, buatlah dengan sepenuh hati, dan bersiaplah untuk mengubah hidupmu dari dalam keluar. Nomor 1. Transformasi dimulai dengan 3 hari fokus total. Transformasi bukanlah masalah keberuntungan, dan bakat bukanlah satu-satunya faktor, melainkan fokus. Jadi jika Anda benar-benar ingin mengubah pola pikir dan memprogram ulang otak Anda perlu 3 hari latihan penuh perhatian untuk memulai prosesnya. Ini bukan tentang keinginan semata, tapi sebuah komitmen teguh pada gagasan bahwa Anda bisa membentuk takdir Anda. Epictetus mengatakan bahwa kemajuan tidak terjadi secara kebetulan, tetapi melalui disiplin diri dan usaha. Dan jika Anda mendedikasikan 3 hari untuk memfokuskan pikiran Anda pada apa yang benar-benar Anda inginkan, Anda akan meletakkan fondasi transformasi nyata. Otak memiliki periode stres yang tinggi dan penerimaan di pagi, sore, dan momen-momen malam. Ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi jendela biologis di mana sistem saraf lebih terbuka terhadap menyerap informasi. Di pagi hari saat bangun, pikiran belum dibombardir dengan gangguan dan berada di keadaan plastisitas yang lebih besar. Di sore hari, ketika tubuh berada dalam gerakan, koneksi antara pikiran dan tindakan diperkuat. Di malam hari sebelum tidur, otak memasuki keadaan refleksi yang mendalam, di mana pikiran Anda direkam dengan intensitas yang lebih besar. Marcus Aurelius mempraktikkan hal ini dalam meditasinya, mengulas hari mereka, dan mempersiapkan mental untuk selanjutnya. Jika Anda mengulang pernyataan di momen-momen penting ini, otak akan lebih mudah menyerapnya. Tidak hanya itu, bukan masalah kata-kata, tapi masalah intensitas emosional. Tidak cukup hanya mengatakan, Anda harus mendisiplinkan diri untuk secara otomatis merasakan, memvisualisasikan, dan mewujudkannya. Kaum Stoa tidak hanya berbicara tentang keyakinan, mereka hidup dengan kebajikan, dan pengulangan adalah jalan untuk mewujudkannya. Sebuah pikiran menjadi sebuah keyakinan, dan akhirnya menjadi kenyataan. Coba kamu praktikkan ini. Untuk bangun, letakkan tangan Anda di hati Anda, dan ulangi afirmasi yang memperkuat identitas yang diinginkan. Jangan pikirkan apa yang kamu inginkan, bangunlah. Daripada mengatakan, "Aku ingin menjadi lebih disiplin," katakan, "Aku lebih disiplin." Alih-alih ingin lebih percaya diri, katakan, "Aku memiliki kepercayaan penuh pada diriku sendiri." Otak tidak membedakan antara realitas dan imajinasi. Jadi, semakin lama Anda hidup dalam afirmasi ini di pikiran Anda, semakin cepat mereka akan tercermin dalam diri Anda. Pada sore hari, perkuat afirmasi dengan gerakan fisik. Berjalan dengan tekad. Tarik napas dalam-dalam, rasakan energi transformasi dalam tubuh. Jangan mengulang pernyataan secara pasif. Integrasikan dengan tindakan. Kaum Stoa tahu bahwa kebajikan tidak ada dalam kata-kata, tapi dalam tindakan. Setiap langkah yang Anda berikan, setiap keputusan yang Anda buat,
Setiap saat ketika Anda memilih untuk bertindak alih-alih menunda, adalah sebuah konfirmasi dari identitas yang Anda bangun. Anda adalah apa yang Anda katakan dan apa yang Anda lakukan. Renungkanlah sebelum tidur. Pikirkan tentang pencapaian Anda hari ini, dan programkan pernyataan untuk hari berikutnya. Jangan biarkan pikiranmu terisi dengan kekhawatiran atau pikiran negatif. Pikiran terakhir sebelum tidur diproses dalam semalam dan bisa memengaruhi kondisi mental Anda saat bangun tidur. Marcus Aurelius mengulas harinya setiap malam, menganalisis apa yang dapat ditingkatkan, dan mempersiapkan pikirannya untuk menghadapi hari berikutnya dengan lebih banyak kebijaksanaan. Jika Anda menerapkan prinsip ini sedikit demi sedikit, Anda akan mulai memperhatikan bagaimana fokus Anda memperkuat dan mengubah pola pikir Anda. 3 hari fokus total sudah cukup untuk memulai perubahan nyata, bukan karena ini adalah proses ajaib, tapi karena apa yang Anda lakukan secara sadar dan berulang-ulang terkadang menjadi kebiasaan. Dan setelah suatu kebiasaan terbentuk, transformasi menjadi hal yang tak terelakkan. Epictetus mengajarkan bahwa keunggulan bukanlah sebuah tindakan, tapi sebuah kebiasaan. Jika Anda mengambil kendali pikiran Anda dan mengarahkannya dengan niat, Anda akan memberikan langkah pertama untuk menjadi. Jangan meremehkan kekuatan 3 hari ini. Ini bukan tentang tantangan sementara, tapi awal dari sebuah pola pikir baru. Jangan berharap untuk merasa siap, langsung saja mulai. Jangan biarkan keraguan merayapi pikiran Anda, karena otak Anda akan mempercayai apa yang Anda ulangi. Hidup sudah cukup intens. Itu adalah hasil dari pikiran-pikiran yang Anda beri makan pada diri sendiri setiap hari. Jika Anda memutuskan untuk mengubah pikiran Anda, realitas Anda akan mulai berubah. Nomor 2. Percakapan internal Anda membentuk realitas Anda. Sebenarnya, suara di dalam kepala Anda adalah arsitek realitas Anda. Setiap pikiran yang Anda ulangi adalah batu bata dalam membangun hidup Anda. Jika dialog internal Anda penuh dengan keraguan, keluhan, dan alasan, itulah yang akan Anda lihat tercermin dalam kehidupan Anda sehari-hari. Tapi jika Anda belajar berbicara kepada diri sendiri dengan tekad dan fokus, Anda akan mulai mengubah cara bertindak dan memandang dunia. Marcus Aurelius memahaminya dengan sempurna ketika dia menulis bahwa kualitas hidup kita bergantung pada kualitas pikiran kita. Anda tidak bisa menunggu kebesaran jika Anda berbicara kepada diri sendiri dengan kata-kata yang mengalahkan. Setiap pikiran yang muncul menciptakan reaksi biokimia dalam tubuh Anda. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa apa yang Anda pikirkan mengubah cara Anda merasa. Dan hal ini pada gilirannya mempengaruhi bagaimana Anda bertindak. Jika Anda terus-menerus mengulang bahwa Anda tidak cukup, otakmu akan memperkuat keyakinan itu sampai menjadi sebuah realitas. Pikiran mencari penegasan atas apa yang ia percaya, dan jika Anda memberinya makan dengan negativitas, segala sesuatu yang Anda lakukan akan dikondisikan oleh perspektif itu. Epictetus mengatakan bahwa bukanlah peristiwa yang mempengaruhi kita, tapi interpretasi kita tentang mereka. Jika Anda menafsirkan setiap tantangan sebagai sebuah tanda bahwa kamu tidak bisa, kamu akan menyerah sebelum mencoba. Kekuatan percakapan internal terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda bangun di pagi hari, dan hal pertama yang Anda pikirkan adalah, hari ini akan menjadi hari yang sulit, otak Anda akan mengaktifkan sirkuit stres sebelum sesuatu yang sangat buruk terjadi. Tubuhmu menegang, suasana hatimu berubah, dan fokus Anda akan terbatas. Bukan itu masalah sihir, itu adalah biologi. Pikiran Anda mengantisipasi apa yang dia harapkan dan persiapkan. Tapi hal yang sama terjadi dalam arti sebaliknya. Sebaliknya, jika saat bangun tidur Anda memutuskan untuk mengatakan, hari ini adalah hari yang penuh peluang, otak Anda akan mengaktifkan keadaan emosi yang lebih positif. Anda akan lebih reseptif dan bertindak dengan lebih banyak keyakinan. Kaum Stoa mempraktikkan kepercayaan ini, memulai setiap hari seperti Marcus Aurelius yang menulis dalam meditasinya, untuk memperkuat filosofi mereka sendiri, untuk mengingatkan diri mereka sendiri bagaimana mereka ingin bereaksi terhadap hidup. Mereka tidak meninggalkan pikiran mereka pada kebetulan, tapi mengambil kendali narasi. Anda bisa melakukan hal yang sama. Hanya ubah cara Anda berbicara pada diri sendiri.
Jangan biarkan pembicaraan internal otomatis menentukan kondisi mental Anda. Pertanyakan setiap pikiran negatif. Tanyakan pada diri Anda apakah ini benar-benar benar atau hanya sekedar persepsi sesaat. Sebagian besar waktu, Anda akan menemukan bahwa itu hanya kebiasaan pikiran, bukan kebenaran yang tidak dapat diubah. Kuncinya adalah melatih diri Anda untuk mengelola pikiran Anda, bukannya diarahkan olehnya. Tidak cukup hanya membuat pernyataan. Anda harus merasakannya, Anda harus mempercayainya. Jika itu kosong, itu tidak akan bekerja. Setiap hari, katakan pada diri sendiri, "Saya siap untuk menghadapi setiap tantangan dengan sukses. Tekad saya kuat, pikiran saya tangguh." Sedikit demi sedikit, Anda akan mulai bertindak sesuai dengan percakapan internal itu. Sumber internal Anda tidak boleh menjadi sumber kelemahan, tapi alat terbesarmu. Seneca mengatakan bahwa benteng terbesar melawan kesialan adalah pikiran yang tersiksa. Jangan biarkan hal itu terjadi pada diri Anda. Cobalah untuk melakukan ini. Ketika Anda menghadapi tantangan, daripada berpikir, "Aku tidak bisa melakukan ini," katakan, "Saya bisa belajar melakukannya." Jika Anda gagal dalam sesuatu, daripada mengatakan, "Aku pecundang," katakan pada diri Anda bahwa ini adalah pelajaran untuk diperbaiki. Perubahan kecil dalam kata-kata, tapi perubahan besar dalam hasil. Percakapan internal bisa menjadi kendala terbesar Anda atau keuntungan terbesar Anda, tergantung pada Anda memutuskan untuk menggunakannya untuk memperkuat diri sendiri atau menyabotase diri. Pikiran bukan hanya ide yang terlintas di pikiranmu. Itu adalah perintah yang dijalankan otak Anda. Jika Anda memberi perintah kelemahan, ia akan merespons dengan ketidakamanan. Jika Anda memberinya perintah untuk keyakinan dan tekad, ia akan bertindak dengan keyakinan. Anda tidak bisa bersikap tegas sambil berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang membatasi. Bicaralah kepada diri sendiri sebagaimana Anda berbicara kepada orang lain yang Anda hormati dan ingin melihatnya berhasil. Jadilah tuan bagi diri Anda sendiri, panduan Anda sendiri, motivator terbesar Anda. Setiap saat, hari ini, Anda memiliki kesempatan untuk memutuskan cara berbicara dengan diri sendiri. Dan keputusan itu membentuk Anda. Anda tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar Anda. Tapi Anda bisa kendalikan narasi dalam pikiran Anda. Dan melakukannya sedikit demi sedikit akan mengubah bukan hanya cara berpikirmu, tapi juga realitasmu. Nomor 3. Otakmu tidak membedakan antara realitas dan imajinasi. Pernahkah kamu merasa bahwa pikiranmu bisa memengaruhi perasaan dan tubuhmu? Nah, otak kita sebenarnya tidak membedakan antara apa yang kita bayangkan dan apa yang nyata. Ketika kamu terus-menerus membayangkan kegagalan atau ketakutan, otakmu bereaksi seolah-olah itu benar-benar terjadi, dan ini bisa membuatmu merasa stres dan cemas. Sebaliknya, jika kamu melatih otak untuk berpikir positif tentang kesuksesan dan ketangguhan, ia akan mulai berfungsi seolah-olah kualitas-kualitas itu sudah ada di dalam dirimu. Marcus Aurelius pernah berkata, "Hidup kita adalah apa yang pikiran kita jadikan." Jadi, jika kamu bisa mengendalikan pikiranmu, kamu juga bisa mengendalikan takdirmu. Penelitian dalam ilmu saraf menunjukkan bahwa sirkuit otak yang sama aktif ketika kamu membayangkan sesuatu dan saat kamu benar-benar mengalaminya. Ini bukan sekadar ungkapan, tapi fakta biologis. Ketika kamu memikirkan sesuatu dengan detail, tubuhmu merespons seolah-olah itu benar-benar terjadi. Itulah sebabnya pikiran negatif seperti ketakutan bisa menyebabkan gejala fisik seperti berkeringat atau ketegangan otot. Epictetus pernah mengatakan bahwa yang mengganggu kita bukanlah apa yang terjadi, melainkan pendapat kita tentang hal itu. Pendapatmu adalah filter yang kamu gunakan untuk melihat kenyataan. Atlet Olimpiade telah memanfaatkan prinsip ini selama bertahun-tahun. Mereka bisa meningkatkan performa hanya dengan membayangkan latihan mereka secara intens, tanpa harus bergerak. Otak mereka berlatih seolah-olah mereka benar-benar berkompetisi. Ini bukan sekadar tipuan. Mereka mempersiapkan diri untuk meraih kesempurnaan saat-saatnya tiba. Hal yang sama berlaku untuk semua aspek kehidupan.
Jika kamu melihat dirimu sebagai orang yang disiplin dan sukses, kamu akan mulai bertindak sesuai dengan gambaran itu. Sebaliknya, jika kamu membayangkan dirimu sebagai orang yang lemah, otakmu akan memperkuat identitas itu. Kuncinya adalah melatih pikiran dengan keseriusan yang sama seperti ketika kamu berlatih fisik. Cukup memberitahu dirimu bahwa kamu ingin berubah tidaklah cukup. Kamu perlu memvisualisasikan dengan jelas hasil yang kamu inginkan. Rasakan keberhasilan itu dengan sejelas mungkin. Jika kamu ingin menjadi lebih disiplin, bayangkan bagaimana seseorang yang disiplin bertindak. Jika ingin unggul, bayangkan dirimu menghadapi ketakutan dengan percaya diri. Ini bukan praktik yang sepele. Ini adalah cara untuk mengubah cara berpikir dan merespons kehidupan. Setiap hari, sebelum dunia datang dengan segala gangguannya, luangkan waktu sejenak untuk membayangkan dirimu mencapai tujuan. Jangan hanya membayangkan sebagai harapan, tapi sebagai kenyataan saat ini. Bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana cara kamu berbicara? Rasakan kepuasan seolah-olah kamu sudah sampai di sana. Jika kamu melatih otakmu untuk memproses gambaran-gambaran itu sebagai nyata, ia akan mulai menyelaraskan pikiran dan tindakanmu dengan visi tersebut. Seperti kata Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian eksternal. Sadari hal ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kekuatan itu dimulai dari cara kamu memilih untuk berpikir. Ini bukan tentang menipu diri sendiri, tetapi tentang pemrograman mental. Jika kamu mengisi pikiranmu dengan gambaran kesuksesan, itu akan menjadi perintah yang diikuti oleh otakmu. Namun, jika kamu membiarkan ketakutan dan keraguan menguasai pikiranmu, kamu akan melatih pikiran untuk gagal. Seneca pernah bilang bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Dan itu benar, karena seringkali ketakutan akan kegagalan adalah yang melumpuhkan kita, bukan kegagalan itu sendiri. Kamu bisa mengubah cara berpikirmu. Mengubah gaya hidupmu butuh kendali atas pikiranmu sebelum dunia melakukannya untukmu. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, mulailah dengan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Visualisasikan kesuksesanmu dan jalani hidup sesuai keinginanmu sebelum itu menjadi kenyataan. Ketika saatnya tiba bagi otakmu untuk bertindak, ia akan siap untuk menjalankan apa yang telah dilatihnya. Perbedaan antara mereka yang mencapai apa yang mereka inginkan dan yang tidak, bukanlah keberuntungan atau bakat, tetapi kemampuan untuk memprogram pikiranmu menuju kesuksesan. Nomor 4. Banyak dari kita hidup dengan autopilot. Hai teman-teman, kita seringkali tidak sadar bahwa kita hidup dalam mode otomatis, melakukan hal yang sama, berpikir dengan cara yang sama, dan bertindak dengan cara yang sama. Akibatnya, hasil yang kita dapatkan pun tidak berubah. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebahagiaan hidup kita sangat bergantung pada kualitas pikiran kita. Jika kita terus-menerus memikirkan dan merasakan hal yang sama setiap hari, masa depan kita akan mirip dengan masa lalu kita. Tanpa perubahan dalam cara kita berpikir, tidak ada transformasi yang bisa terjadi. Tahukah kamu bahwa kita memproses antara 60.000 hingga 70.000 pikiran setiap hari? Yang menarik, sekitar 90% dari pikiran tersebut adalah sama dengan yang kita alami kemarin. Pengulangan ini membuat kita terjebak dalam identitas yang kaku. Seolah-olah kita terjebak dalam cerita yang kita ceritakan kepada diri sendiri, dan kita mulai mempercayainya sebagai satu-satunya kenyataan yang mungkin. Epictetus mengajarkan kita bahwa bukan apa yang terjadi pada kita yang mempengaruhi kita, tetapi cara kita menginterpretasikannya. Namun, jika interpretasi kita tidak pernah berubah karena kita terus mengulang keyakinan yang sama, kita akan terjebak dalam versi diri kita yang terbatas. Misalnya, jika kita terus berpikir, "Saya tidak pandai dalam bisnis," maka setiap keputusan yang kita ambil akan semakin menguatkan keyakinan itu. Kita mungkin akan menghindari risiko dan menolak peluang yang ada. Hidup kita tidak ditentukan oleh takdir, tetapi oleh cara kita memprogram pikiran kita sendiri. Pikiran kita cenderung mencari konsistensi. Jika kita percaya sesuatu tentang diri kita, otak kita akan berusaha keras untuk membuktikannya.
Hal yang sama berlaku dalam aspek kehidupan lainnya. Jika kita berpikir, "Saya tidak disiplin," maka tindakan kita pun akan mencerminkan identitas itu. Jika kita merasa, "Saya tidak bisa berbicara di depan umum," maka setiap kesempatan untuk melakukannya akan membuat kita merasa panik. Ini bukan karena itu adalah kebenaran mutlak, tetapi karena kita telah memperkuat keyakinan itu seiring waktu. Kuncinya adalah mengenali pikiran-pikiran yang berulang ini dan menggantinya dengan yang lebih positif. Tidak cukup hanya ingin berubah. Kita perlu membongkar cerita yang telah kita percayai. Ketika kita menemukan pikiran yang membatasi, tanyakan pada diri kita, apakah ini benar-benar benar, atau hanya ide yang sudah saya ulangi berkali-kali sehingga saya menganggapnya sebagai kebenaran? Seringkali, kita akan menemukan bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk mempertahankan keyakinan itu, kecuali kebiasaan. Setiap pikiran yang kita miliki membentuk realitas kita karena otak kita tidak membedakan antara apa yang kita pikirkan dan apa yang benar-benar terjadi. Jika kita mulai mengatakan pada diri sendiri, "Saya disiplin," meskipun kita belum sepenuhnya merasakannya, seiring waktu, pikiran kita akan mulai bertindak sesuai dengan itu. Ini bukan sihir. Ini adalah ilmu saraf. Kaum Stoa mengajarkan bahwa disiplin diri dimulai dengan mengendalikan pikiran kita. Seneca pernah berkata, "Bukan bahwa kita mempunyai sedikit waktu, tetapi bahwa kita membuang banyak." Salah satu cara terburuk untuk menyia-nyiakan waktu adalah dengan membiarkan pikiran otomatis yang tidak mengarah kemana-mana. Mari kita ambil kendali atas pikiran kita. Ini mungkin tidak mudah, karena kita sudah terbiasa membiarkannya berjalan dengan autopilot selama bertahun-tahun. Namun, setiap kali kita memilih sebuah pemikiran secara sadar, daripada membiarkan pikiran kita mengembara, kita mendapatkan kembali kekuatan kita. Hidup kita bukan tentang memaksakan diri untuk berpikir positif tanpa alasan, tetapi tentang melatih diri kita untuk mengenali pikiran mana yang memperkuat kita dan mana yang justru melemahkan. Jika setiap kali kita menghadapi suatu masalah, kita bilang pada diri sendiri, "Ini terlalu banyak," otak kita akan menyerah sebelum mencoba. Namun, jika kita bertanya, "Bagaimana saya bisa menyelesaikannya?" jawabannya akan sangat berbeda. Ingat, kita tidak bisa mengubah hidup kita tanpa mengubah cara berpikir kita terlebih dahulu. Kita tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda jika setiap hari kita terus memberi makan pikiran kita dengan keyakinan lama yang sama. Disiplin mental adalah dasar dari setiap transformasi. Marcus Aurelius mempraktikkan prinsip ini dengan menulis pikirannya setiap pagi, mengingatkan dirinya untuk selalu berhenti dan memilih cara baru berpikir. Ayo kita lakukan hal yang sama. Nomor 5. Pemrograman keyakinan membentuk takdir Anda. Apa yang kamu percaya tentang diri Anda menjadi fondasi di atasnya kamu membangun hidupmu. Bukan karena itu adalah kebenaran mutlak, tapi karena pikiran Anda telah diprogram untuk bertindak sesuai dengan keyakinan itu. Oleh karena itu, keyakinan yang membatasi tidak lebih dari sekedar pikiran yang berulang-ulang begitu banyak kali sehingga mereka menjadi pola otomatis. Epictetus mengatakan bahwa orang-orang tidak terganggu oleh peristiwa-peristiwa, tetapi dengan interpretasi mereka terhadapnya. Jika Anda mengartikan tantangan sebagai ujian yang mustahil, mereka akan melumpuhkanmu. Tapi jika Anda mengartikannya sebagai peluang untuk belajar, pikiranmu akan merespons dengan solusi, bukan alasannya. Otak tidak terpaku pada satu cara untuk berpikir. Neuroplastisitas menunjukkan bahwa struktur otak berubah seiring kami memperkuat koneksi saraf baru. Yaitu, setiap kali Anda memilih untuk berpikir berbeda, Anda sedang merombak secara fisik pikiran Anda. Marcus Aurelius mempraktikkan prinsip ini ketika menulis meditasinya, mengulang ide-ide yang memperkuat karakter mereka dan memperkuat disiplin diri. Itu bukan suatu kebetulan, melainkan sebuah latihan mental. Setiap saat Anda memberi makan pikiran Anda dengan pikiran-pikiran pertumbuhan, Anda membentuk takdir Anda untuk menyelaraskan dengan mereka. Jika seseorang menghabiskan waktu bertahun-tahun mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka buruk dalam mengelola uang, otak mereka telah membangun identitas seputar keyakinan itu. Sebagai hasilnya, mereka akan menghalangi diri dari pendidikan finansial, menolak peluang,
dan membuat keputusan yang mengkonfirmasi sejarah mereka. Bukan bahwa takdir telah mengutuk mereka untuk kekurangan, tapi pikirannya telah membuat mereka terjebak dalam siklus sabotase diri. Hal yang sama terjadi dengan aspek kehidupan lainnya. Jika Anda mengulang, "Saya tidak disiplin," Anda akan bertindak dengan cara yang tidak konsisten. Jika Anda mengatakan Anda tidak baik dalam bersosialisasi, Anda akan menghindari situasi yang akan membantu meningkatkan kemampuan itu. Kuncinya ada di menulis ulang keyakinan Anda dengan cara yang sadar. Bukan berarti berbohong pada diri sendiri, tapi untuk memilih pikiran yang memberdayakan Anda daripada membatasi diri sendiri. Daripada mengatakan, "Aku tidak pandai mengelola uang," katakan, "Aku belajar mengelola uang dengan kecerdasan dan disiplin." Ini mungkin terdengar dipaksakan pada awalnya, tapi dengan pengulangan, otak Anda akan mulai menerima cerita baru. Seneca mengatakan, "Selama Anda hidup, teruslah belajar untuk hidup." Anda tidak terjebak dalam sebuah versi tidak dapat diubah dari dirimu sendiri. Kamu memiliki kemampuan untuk menemukan kembali diri Anda setiap hari. Perubahan nyata tidak terjadi hanya dengan keinginan kosong, tapi dengan niat dan pengulangan. Setiap pikiran yang Anda pilih memperkuat jalur saraf di otak Anda. Jika Anda terus-menerus mengulang ide pertumbuhan, dari waktu ke waktu, itu akan menjadi dasar identitas Anda. Disiplin diri bukanlah suatu karakteristik yang Anda miliki saat lahir. Itu adalah hasil dari pikiran yang telah dilatih untuk keteguhan. Kepercayaan diri bukanlah sebuah hadiah. Itu adalah efek dari memperkuat pikiran kepercayaan diri. Apa yang kamu pikirkan hari ini menentukan siapa Anda akan menjadi besok. Kaum Stoa memahami bahwa pikiran harus dibentuk dengan dedikasi yang sama dengan orang yang membentuk tubuh. Anda tidak meninggalkan kesehatan fisik pada kesempatan acak. Jadi mengapa Anda akan menyerahkan kesehatan mental Anda kepada pikiran otomatis? Epictetus mengajarkan bahwa tidak seorang pun yang bebas jika mereka tidak menjadi penguasa atas diri sendiri. Itu dimulai dengan menguasai narasi internal Anda. Jika Anda membiarkan keyakinan lama, Anda akan tetap terjebak dalam siklus biasa-biasa saja sepanjang hidup Anda. Tetapi jika Anda mengambil kendali dan memutuskan pikiran mana yang Anda izinkan, Anda akan membentuk takdir selaras dengan apa yang benar-benar Anda inginkan. Pemrograman mental adalah sebuah proses. Tidak cukup hanya mengubah apa yang Anda percaya. Anda harus memperkuatnya dengan setiap tindakan. Jika kamu mulai mengatakan, "Aku adalah orang yang disiplin," tindakan Anda harus mencerminkan hal itu. Tidak cukup hanya mengatakan, "Saya bisa belajar." Anda harus mengekspos diri Anda pada pengalaman baru. Perbedaan antara mereka yang mencapai tujuan mereka dan mereka yang tetap terjebak bukanlah tentang keberuntungan, tetapi tentang kualitas pikiran yang telah mereka pilih untuk diberi makan. Ambil kendali atas pemrograman mental Anda sebelum terlambat. Jangan mengulang pikiran yang tidak berguna bagi Anda karena Anda sudah memikirkannya sepanjang hidupmu. Setiap saat, hari ini adalah kesempatan untuk menginstal keyakinan baru, untuk membangun pola pikir yang mendorong Anda, bukan membatasi. Anda bukan tawanan masa lalu Anda. Anda adalah arsitek masa depan Anda. Nomor 6. Peran pagi hari dalam transformasi. Kata pertama yang kamu ucapkan saat bangun tidur bukan hanya suara, tapi perintah langsung ke pikiran Anda. Dalam saat-saat pertama hari, otak Anda belum dibombardir dengan gangguan dan sedang dalam keadaan reseptif, menyerap apa yang Anda berikan. Itu adalah seperti kanvas kosong. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup sesuai dengan kebajikan, bertindak dengan tujuan dan kekuatan. Tetapi jika hal pertama yang kamu katakan saat membuka matamu adalah keluhan, Anda sudah menjadwalkan pikiran untuk fokus pada hal negatif. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi apa yang dikatakan kaum Stoa. Pikiran lebih reseptif terhadap keyakinan baru saat bangun tidur. Saat tidur, otak memasuki keadaan reorganisasi dan pembersihan, dan saat bangun, sirkuit Anda sudah siap untuk dijadwalkan. Pada waktu-waktu tersebut, apa yang Anda pikirkan dan katakan akan berdampak lebih besar daripada di tempat lain di hari itu. Jika hal pertama yang kamu katakan adalah,
Hari ini akan menjadi hari yang sulit. Pikiranmu akan mulai mencari bukti untuk mengonfirmasi pernyataan itu. Tapi jika Anda mengatakan, hari ini adalah hari yang penuh dengan kemungkinan, Anda melatih otak Anda untuk fokus pada solusi, peluang, dan pertumbuhan. Kaum Stoa tahu bahwa hidup bukan tentang apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi. Jika Anda bangun dengan pola pikir yang pesimis, hari Anda akan mencerminkan sikap itu. Tetapi jika Anda bangun dengan pola pikir yang kuat, bahkan tantangannya pun akan menjadi langkah-langkah menuju pertumbuhan Anda. Epictetus mengatakan bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi, tapi bagaimana Anda menanggapinya. Dan jawabannya dimulai dengan kata-kata yang Anda pilih saat Anda membuka mata Anda. Tubuh Anda juga merespons sinyal-sinyal ini. Jika Anda bangun dan berkata penuh semangat, "Aku siap," postur tubuh Anda akan berubah, pernapasanmu menjadi lebih dalam, dan pikiran menjadi aktif. Tetapi jika hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah mengeluh dan berkata, "Hari yang lain lagi," otot Anda menegang, semangat jatuh, dan segalanya tampak lebih sulit. Yang sebenarnya berubah adalah cara di mana Anda berbicara kepada diri sendiri, yang menentukan cara Anda menghadapi kehidupan. Mulailah setiap hari dengan afirmasi yang kuat, bukan dengan frasa kosong, melainkan dengan menyelaraskan pikiran dengan kesuksesan dan kelimpahan. Seneca mengatakan, hidup ini tidaklah singkat, melainkan kita menyia-nyiakannya. Dan salah satu cara paling efektif untuk memanfaatkan kehidupan secara maksimal adalah memulai hari dengan niat yang benar. Jangan menunggu keadaan menjadi sempurna untuk berpikir positif. Gunakan kata-katamu untuk membangun realitas yang kamu inginkan. Rasakan apa yang terjadi ketika kamu bangun dan berkata, "Hari ini saya maju dengan disiplin." Anda akan memperkuat kemauan Anda sebelum tantangan muncul. Jika Anda mengatakannya, "Hari ini saya mencari peluang," Anda akan berlatih otak Anda untuk mendeteksi kemungkinan yang sebelumnya Anda abaikan. Ini bukan tentang optimisme buta, tapi pemrograman mental. Apa yang kamu ulangi dengan keyakinan akan menjadi struktur yang menjadi dasar takdirmu. Pagi hari adalah fondasi transformasi Anda. Anda tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang akan terjadi di hari itu, tetapi Anda dapat memutuskan dengan pola pikir apa Anda akan menghadapinya. Dan keputusan itu dimulai dengan kata-kata pertama yang Anda pilih untuk dikatakan. Marcus Aurelius mempraktikkan prinsip ini dengan tulisannya di pagi hari, mengingatkannya bahwa hidup telah memberinya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Lakukan hal yang sama. Jangan biarkan percakapan pertama hari itu adalah sebuah keluhan atau alasan. Jadikanlah itu penentuan dengan kepastian bahwa masing-masing hari adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan orang yang kamu inginkan menjadi. Nomor 7. Setiap pikiran mempengaruhi biologi Anda. Setiap pikiran yang kamu miliki adalah sebuah perintah yang mengirim zat kimia ke tubuh Anda. Itu bukan sekedar ide yang mengambang di dalam pikiran Anda. Pikiran terdiri dari perintah-perintah yang menentukan bagaimana Anda merasa, bagaimana Anda bertindak, dan bahkan bagaimana kesehatan Anda. Marcus Aurelius berkata, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Jika Anda terus-menerus memberinya makan dengan kekhawatiran, stres, dan negativitas, tubuh Anda akan bereaksi seolah-olah Anda dalam bahaya, melepaskan hormon rasa takut dan melemahkan energi Anda. Tetapi jika Anda melatih pikiran Anda untuk fokus pada rasa syukur, disiplin, dan pertumbuhan, tubuh Anda akan selaras dengan Anda. Ilmu internal mengkonfirmasi apa yang kaum Stoa tahu dari pengalaman. Ketika Anda memiliki pikiran takut atau cemas, tubuh Anda melepaskan kortisol dan adrenalin, hormon stres yang meningkatkan ketegangan otot, mempercepat laju jantung, dan menempatkan tubuh Anda dalam keadaan waspada, seolah-olah Anda sedang menghadapi bahaya yang nyata. Masalahnya adalah ketika kondisi ini menjadi kronis. Tubuh lelah, pikiran merasakan ancaman dalam setiap situasi, dan sistem kekebalan tubuh melemah. Seneca mengatakan bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi kita daripada pada kenyataannya. Dan dia benar karena kebanyakan kekhawatiran tidak pernah menjadi kenyataan,
tapi tubuh menderita seolah-olah mereka nyata. Di sisi lain, pikiran tentang rasa syukur dan kekuatan menghasilkan dopamin dan serotonin. Zat-zat ini adalah hormon yang memberikan perasaan senang, tidak hanya meningkatkan suasana hati Anda, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan energi Anda, dan membantu Anda untuk merespons tantangan dengan lebih baik. Epictetus mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah tentang memiliki banyak hal, tetapi tentang menghargai apa yang sudah kamu miliki. Rasa syukur bukanlah sebuah berpikir positif sederhana. Itu adalah alat biologis untuk memprogram ulang tubuh Anda menuju ketenangan dan keseimbangan. Jika seseorang fokus pada pikiran negatif kronis, itu tercermin dalam tubuh mereka. Mereka merasa lelah tanpa alasan yang jelas, menderita sakit kepala terus-menerus, dan pernapasan menjadi dangkal. Itu adalah hasil dari sebuah sistem dalam keadaan perjuangan permanen. Tapi ketika Anda melatih pikiran Anda untuk melihat hal baik, untuk menemukan solusi setiap hari, tubuh merespons dengan lebih banyak energi, kejelasan, dan ketahanan. Perbedaan antara pikiran yang melemahkan Anda dan apa yang membuatmu lebih kuat adalah apa yang kamu pilih untuk berpikir berulang kali. Sebelum tidur, tinjau 3 hal yang Anda bersyukur. Itu tidak harus menjadi hal yang besar. Cukuplah mengenali hal-hal positif yang sudah ada dalam hidup Anda. Itu bisa menjadi percakapan yang baik, sedikit kemajuan dalam tujuan Anda, atau fakta sederhana tentang memiliki kesehatan. Kebiasaan ini tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga mengaktifkan hormon kesehatan dan mempersiapkan tubuh Anda untuk istirahat yang tenang. Marcus Aurelius menulis setiap malam tentang harinya, bukan untuk mengeluh, tapi untuk merenung dan memperkuat karakter. Jika Anda menerapkan ini, pada awalnya Anda akan melihat bagaimana kondisi mental dan tubuh fisik Anda mulai berubah. Pikiran Anda adalah alat paling ampuh yang Anda miliki, tetapi hanya jika Anda belajar menggunakannya untuk keuntungan Anda, tidak memungkinkan pikiran otomatis tentang ketakutan dan kekhawatiran mengambil alih kendali. Kapanpun Anda merasa cemas, berhentilah dan ubah narasinya. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah pikiran ini memperkuat atau melemahkan saya? Jika tidak berfungsi untuk Anda, gantilah dengan yang membantu. Ini bukan tentang mengabaikan realitas, melainkan melatih otak Anda untuk merespons secara cerdas, bukan dengan rasa takut. Tubuh mengikuti perintah pikiran. Jika Anda memberi makan pikiran tentang kekuatan, kekuatanmu akan meningkat. Jika Anda melatih pikiran Anda untuk bersyukur, sistem saraf akan seimbang. Jika Anda belajar mengarahkan pikiran Anda, alih-alih diarahkan oleh mereka, Anda akan mengambil langkah mendasar dalam membangun versi terbaik dari diri Anda. Jangan biarkan pikiranmu melemahkanmu. Gunakan kekuatannya untuk mengubah diri Anda. Nomor 8. Perubahan terjadi ketika Anda memutuskan hubungan dengan masa lalu. Perubahan nyata terjadi ketika kamu memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan masa lalu. Kamu tidak bisa membangun realitas baru sementara terus berpegang teguh pada emosi lama, cerita, dan pola yang tidak lagi berguna bagi Anda. Marcus Aurelius berkata, "Jika sesuatu menyakitkan Anda, bukan itu yang mengganggumu, tapi penilaian Anda tentang hal itu. Dan Anda memiliki kekuatan untuk membatalkan keputusan itu sekarang juga." Kunci untuk mengubah hidup Anda bukanlah tentang mengubah apa yang terjadi, tapi tentang mengubah hubungan Anda dengannya. Jika kamu terus-menerus menanggung beban pengalaman masa lalu, Anda akan mengulang siklus yang sama berulang-ulang. Otak bersifat plastis dan terus berubah, tetapi hanya jika Anda mengizinkan pengalaman dan pemikiran baru. Jika Anda berpegang teguh pada masa lalu, Anda memperkuat koneksi saraf yang sama dan mengondisikan pikiran Anda untuk hidup di pengulangan. Ilmu saraf telah menunjukkan bahwa setiap kali Anda mengingat suatu peristiwa, Anda mengaktifkan dan memperkuat sirkuit otak yang merekamnya pada awalnya. Yaitu, setiap kali Anda menghidupkan kembali kekecewaan, kegagalan, atau pengkhianatan, kamu memberinya lebih banyak kekuatan dalam pikiran dan tubuh Anda. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan kejadian eksternal, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita menafsirkannya. Dan jika Anda memutuskan untuk menonton masa lalu sebagai beban,
pikiran Anda akan menggunakannya sebagai jangkar yang membuatmu terjebak. Jika seseorang masih memikirkan sebuah pengkhianatan romantis, pikirannya masih terprogram untuk rasa sakit. Tidak masalah berapa banyak peluang baru yang muncul, akan selalu ada bagian di otakmu yang berharap hal yang sama akan terjadi lagi. Cerita tersebut tanpa disadari akan menarik hubungan yang berkonflik. Mereka akan menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan di mana tidak ada, dan mereka akan bereaksi dengan ketidakpercayaan. Bukan karena situasi saat ini seperti di masa lalu, tapi karena pikirannya terus beroperasi dengan pemrograman yang sama. Dan apa yang dia takutkan akhirnya menjadi kenyataan. Kenyataannya, membebaskan diri dari masa lalu adalah tindakan disiplin mental. Bukan tentang mengabaikannya atau berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi, tapi untuk secara sadar memutuskan bahwa itu tidak akan memiliki kekuasaan atas Anda lagi. Setiap kali memori negatif muncul, katakan pada diri sendiri, "Saya memilih untuk membebaskan diri dari masa lalu dan menciptakan realitas baru." Jangan anggap ini sebagai pernyataan sederhana, tapi sebagai pernyataan niat. Pikiran Anda memerlukan pesanan baru untuk mengubah strukturnya, dan satu-satunya cara untuk memberi mereka hal ini adalah melalui pikiran dan tindakan yang selaras dengan kehidupan yang ingin Anda bangun. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada apa yang telah kamu lalui, tapi apa yang Anda putuskan untuk lakukan dengannya. Seneca berkata bahwa yang memengaruhi kita bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kami menafsirkannya. Jika Anda menafsirkan masa lalu seperti penjara, Anda akan tetap terperangkap di dalamnya. Tapi jika Anda melihatnya sebagai pelajaran yang sudah memenuhi tujuannya, Anda dapat melanjutkan tanpa menyeretnya bersamamu. Anda bukan kesalahanmu, Anda bukan kegagalanmu, Anda bukan luka yang ditinggalkan orang lain padamu. Anda adalah apa yang Anda putuskan untuk menjadi mulai saat ini dan seterusnya. Saat ini adalah satu-satunya tempat di mana Anda dapat bertindak. Jika Anda tetap terikat pada masa lalu, kamu menyia-nyiakan kesempatan untuk fokus pada apa yang kamu miliki hari ini, dalam apa yang bisa Anda lakukan sekarang. Jika Anda ingin mengubah sejarah, berhenti mengulang bab yang sama. Setiap hari adalah halaman putih. Tapi jika Anda hanya membaca baris yang sama berulang-ulang, Anda tidak akan pernah menulis sesuatu yang baru. Transformasi bukanlah peristiwa unik. Itu adalah pilihan yang konstan. Kapanpun masa lalu ingin mengingatkan Anda akan luka, secara sadar memutuskan untuk fokus pada hidup Anda saat ini. Kamulah yang memegang talinya. Lepaskan. Putuskan untuk bergerak maju, dan Anda akan melihat bagaimana ketika kamu berhenti melihat ke belakang, jalan di depan menjadi lebih jelas. Nomor 9. Saya memiliki kekuatan atas emosi saya. Emosi merupakan respons alami yang dialami oleh setiap individu. Namun, yang menentukan arah hidup kita adalah keputusan yang kita ambil dalam merespons emosi tersebut. Hal ini merupakan inti dari filsafat Stoik, yang mengajarkan kita untuk menjadi penguasa atas emosi kita, bukan sebaliknya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari perasaan frustrasi, kesedihan, atau kemarahan pada saat-saat sulit. Namun, yang dapat kita kendalikan adalah cara kita memilih untuk bereaksi. Stoicisme mendorong kita untuk mengamati dan mengenali emosi kita, serta memahami bahwa emosi tersebut tidak seharusnya mendikte hidup kita. Sebaliknya, kita memiliki kekuatan untuk menentukan respons kita. Penelitian ilmiah mendukung ajaran Stoik ini. Kecerdasan emosional yang mencakup kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengatur emosi kita sangat berkaitan dengan ketahanan dan kesuksesan yang lebih besar dalam hidup. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan kecerdasan emosional tinggi lebih mudah beradaptasi, mampu mengelola stres secara efektif, dan dengan demikian mencapai hasil yang lebih baik dalam hubungan dan tujuan mereka. Melalui praktik berkelanjutan dalam pengaturan diri emosional, kita dapat memperkuat kapasitas untuk bertindak dengan tenang dan jernih, bahkan ketika menghadapi tantangan yang signifikan. Bayangkan seorang individu yang menghadapi situasi menegangkan di tempat kerja, mungkin dalam diskusi dengan rekan kerja atau tenggat waktu proyek yang penting. Jika individu tersebut tidak mampu mengendalikan emosinya, mereka berisiko bereaksi impulsif dengan membiarkan kemarahan atau frustrasi mengaburkan penilaian mereka. Namun,
Jika mereka memiliki kemampuan untuk mengamati emosi tanpa sepenuhnya mengidentifikasi diri dengan emosi tersebut, mereka akan dapat mengambil langkah mundur dan memutuskan bagaimana menanggapi situasi tersebut. Inilah yang disebut oleh para penganut Stoik sebagai hidup berdasarkan akal, kemampuan untuk tidak terbawa oleh emosi, tetapi memilih tindakan yang rasional. Proses internal yang diperlukan untuk mencapai hal ini memerlukan latihan yang konsisten. Salah satu cara yang paling efektif untuk memperkuat kemampuan dalam mengendalikan emosi adalah melalui praktik pernapasan dalam dan meditasi. Metode ini membantu mengurangi dampak langsung dari emosi yang kuat, menenangkan pikiran, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Sebagai contoh, pernapasan dalam-dalam mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang bertanggung jawab untuk menenangkan respon lawan atau lari. Dalam situasi stres, praktik ini dapat membantu kita tetap tenang. Meditasi, di sisi lain, melatih pikiran kita untuk lebih sadar terhadap pikiran dan emosi yang muncul dalam diri kita. Ini mengajarkan kita untuk tidak mengidentifikasi diri dengan emosi tersebut, tetapi melihatnya sebagai fenomena sementara yang dapat kita amati tanpa bereaksi. Dengan memperkuat kesadaran, kita menjadi lebih mampu mengelola emosi dengan lebih baik. Kesadaran dan keseimbangan tidak hanya meningkatkan kemampuan kita dalam mengatur emosi, tetapi juga mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Setiap kali Anda menghadapi situasi yang penuh emosi, ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih cara menanggapi. Alih-alih membiarkan diri Anda terjebak dalam reaksi impulsif, ambil langkah mundur dan bernapas. Amati emosi Anda, akui keberadaan mereka, tetapi jangan biarkan mereka mengendalikan Anda. Kendalikan dan praktikkan kebiasaan ini setiap hari, dan Anda akan menyaksikan kemampuan Anda dalam mengelola emosi yang sulit menjadi semakin mudah. Menjadi penguasa takdir Anda sendiri dimulai dengan menguasai emosi Anda. Ini adalah tindakan kebebasan yang sejati. Jangan biarkan keadaan atau orang lain menentukan bagaimana Anda merasa. Anda adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana bereaksi. Nomor 10. Saya memiliki kekuatan untuk mengatasi setiap hambatan. Hambatan bukanlah akhir dari jalan. Sebaliknya, ia adalah bukti nyata bahwa kamu terus melangkah maju, meskipun dalam keadaan yang sulit. Setiap kali hidup menjatuhkanmu ke dalam kegelapan, kamu dihadapkan pada pilihan yang signifikan, menyerah atau memperkuat dirimu untuk bangkit kembali. Dalam filosofi Stoicisme, kita diajarkan bahwa di dalam diri kita tersembunyi suatu kekuatan yang teguh dan tak tergoyahkan, yang mampu melawan segala badai, tidak peduli seberapa besar dan menakutkannya tantangan yang harus kita hadapi. Semakin besar tantangan yang dihadapi, semakin penting pula pelajaran yang dapat diambil darinya. Bagaimana kita mendefinisikan hasil dari setiap ujian dalam hidup adalah cara di mana kita memutuskan untuk menghadapinya. Ini bukan sekadar tentang menghindari rasa sakit atau kegagalan, tetapi lebih kepada bagaimana kita belajar untuk menggunakan pengalaman tersebut sebagai alat untuk pertumbuhan dan perkembangan diri. Ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang psikologi, menegaskan bahwa ketahanan mental adalah kunci untuk mengatasi kesulitan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang berani menghadapi kesulitan dan berhasil mengatasinya mengembangkan kapasitas adaptasi yang lebih besar dan kekuatan mental yang lebih tangguh. Mereka yang tidak pernah mengalami kegagalan mungkin tampak kuat, tetapi sebenarnya kekuatan sejati datang dari mereka yang mampu bangkit kembali, berulang kali, setelah setiap jatuh. Ada kalanya, ketika kamu dihadapkan pada rintangan, kamu memilih untuk menghadapinya dengan keberanian daripada melarikan diri. Dalam proses itu, otak kita secara alami akan mengonfigurasi ulang dirinya sendiri, menjadikannya lebih tahan terhadap tantangan di masa depan. Setiap tantangan yang berhasil kamu atasi memperkuat keyakinan bahwa kamu mampu, bahwa kamu dapat bertahan lebih dari yang kamu bayangkan. Di dalam dirimu, terdapat kekuatan yang hanya akan terungkap saat kamu menghadapi masa-masa sulit. Bayangkan seseorang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Pada awalnya dia mungkin merasa takut, tidak yakin, bahkan putus asa. Namun, alih-alih terjebak dalam ketidakpastian dan kebingungan, dia memutuskan untuk bertindak. Dia mulai mencari peluang baru,
mempelajari keterampilan baru untuk dapat beradaptasi dengan situasi yang dihadapinya. Seiring berjalannya waktu, dia tidak hanya menemukan jalan baru, tetapi juga menyadari bahwa dia jauh lebih kuat dari yang dia kira. Ketakutannya terhadap perubahan dan ketidakpastian mulai memudar, karena dia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menghadapi tantangan dan terus melangkah maju. Pengalamannya telah mengubah apa yang awalnya tampak seperti krisis menjadi sebuah peluang berharga. Kini, dia lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi masa depan. Kaum Stoa memahami bahwa penderitaan tidak terletak pada kejadian itu sendiri, tetapi pada cara kita memandang dan meresponsnya. Sebuah hambatan hanya menjadi masalah besar jika kita melihatnya sebagai batasan. Namun, jika kita mampu melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar, maka ia akan menjadi guru terhebat dalam perjalanan hidup kita. Hidup tidaklah tidak adil ketika menempatkan kesulitan di hadapanmu. Kesulitan-kesulitan ini justru diperlukan agar kamu dapat menemukan potensi sejati yang ada dalam dirimu. Tanpa mengalami tantangan, kamu tidak akan pernah tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Ketika kamu dihadapkan pada sebuah tantangan, jangan biarkan rasa takut atau frustrasi menguasai dirimu. Alih-alih bertanya, "Mengapa hal ini terjadi padaku?" Tanyakan pada dirimu sendiri, "Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini?" Gunakan setiap rintangan yang muncul sebagai latihan bagi pikiran dan jiwa kamu. Ketangguhan sejati tidak dibangun di atas dasar kenyamanan, tetapi melalui kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Setiap kali kamu menghadapi masalah dengan tekad dan semangat, kamu akan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya. Ulangi dalam pikiranmu setiap kali kamu merasa bahwa situasi yang dihadapi terlalu sulit. Saya memiliki kekuatan untuk mengatasi setiap rintangan. Jangan hanya mengucapkannya sebagai sebuah kalimat kosong. Katakan dengan keyakinan penuh bahwa itu adalah kebenaran. Karena memang demikian adanya. Kamu telah berhasil mengatasi banyak kesulitan sebelumnya. Kamu telah selamat dari momen-momen yang pada saat itu tampak mustahil untuk dilalui. Namun, disinilah kamu, tetap berdiri dengan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa kali ini akan berbeda. Tak peduli seberapa besar tantangan yang kamu hadapi, ingatlah bahwa kamu sudah terbukti tangguh. Jangan menunggu kehidupan menjadi mudah, karena kenyataannya itu tidak akan pernah terjadi. Namun, itu tidak masalah, karena kamu memiliki kekuatan yang luar biasa. Nomor 11. Saya layak untuk menjadi bahagia dan sukses. Kebahagiaan dan kesuksesan bukanlah sebuah hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi beberapa orang. Itu adalah hak yang dimiliki setiap orang. Kita tidak memiliki apapun di alam semesta yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa memiliki yang terbaik dalam hidup. Tidak ada hukum rahasia yang mengatur bahwa orang-orang tertentu dilahirkan ditakdirkan untuk kesuksesan, sementara yang lain harus puas dengan yang kurang. Itu hanyalah kebohongan yang dibuat untuk dipercaya, tetapi sekarang saatnya untuk menghancurkannya. Tidak ada hambatan mental yang dapat membuatmu kurang pantas untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dibandingkan orang lain. Perbedaan antara mereka yang berhasil mencapainya dan mereka yang tidak terletak pada keyakinan mereka tentang diri mereka sendiri. Sains mendukungnya. Psikologi positif telah menunjukkan bahwa ketika seseorang percaya bahwa mereka pantas mendapatkannya, kesejahteraan emosional mereka meningkat, kepercayaan diri meningkat, dan tindakan mereka menyelaraskan dengan keyakinan itu. Bukan sihir, itu neuroscience. Pikiran beradaptasi dengan pikiran yang diberi makannya. Jika Anda percaya bahwa kamu tidak pantas meraih kesuksesan, Anda akan secara tidak sadar menyabotase diri sendiri dan kesempatan. Tapi jika setiap hari Anda menegaskan dengan keyakinan bahwa Anda layak mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan, otak Anda akan mulai beroperasi di bawah realitas baru itu. Keputusan Anda akan berubah. Anda akan menarik peluang yang lebih baik. Anda akan mengambil tindakan dengan lebih percaya diri, dan sedikit demi sedikit keyakinan itu akan berubah menjadi kenyataan. Pikirkanlah seseorang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun meragukan harga dirinya sendiri. Mungkin dia tumbuh besar mendengar bahwa dia tidak cukup,
bahwa dia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk berhasil, bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang sulit untuk dicapai. Tetapi suatu hari dia memutuskan untuk mengubah sejarahnya. Dia mulai mengulangi, "Saya sendiri berhak untuk bahagia dan sukses." Awalnya dia merasa sulit untuk mempercayainya, tapi tidak berhenti. Seiring waktu, perilakunya mulai berubah. Dia berjalan dengan lebih percaya diri, mencari kesempatan yang lebih baik, mengambil risiko yang sebelumnya dihindari, dan yang paling penting, berhenti menerima kurang dari apa yang benar-benar pantas diterima. Orang yang tepat datang ke dalam hidupnya, peluang muncul, dan itu bukan karena dunia telah berubah, tapi karena dia telah mengubah pola pikirnya. Kehidupan mulai meresponsnya dengan energi yang sama yang ia proyeksikan. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak bergantung pada faktor eksternal, tetapi pada persepsi dan tindakan kita. Ini bukan masalah keberuntungan, tapi persiapan, sertifikat, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada harga diri kita. Jika Anda merasa tidak pantas mendapatkannya, Anda akan melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Anda akan puas dengan yang lebih sedikit, menghindari risiko, dan membiarkan orang lain memutuskan untuk Anda. Tapi ketika Anda benar-benar menerima bahwa Anda berharga, Anda berhenti puas dengan yang terbaik. Anda mengambil kendali hidup Anda. Segala sesuatunya berubah karena Anda mengubahnya. Setiap saat, ulangi kata-kata ini setiap hari. Saya layak untuk menjadi bahagia dan sukses. Bukan sekedar ungkapan kosong, tapi sebagai kebenaran mutlak. Anda tidak membutuhkan validasi siapapun. Anda tidak memerlukan alasan eksternal untuk mempercayainya. Itu adalah hak Anda. Tetapi hak itu hanya bisa terwujud saat Anda bertindak. Oleh karena itu, tidak cukup hanya mengatakannya. Anda harus menjalaninya. Jika kamu tahu kamu pantas untuk bahagia, berhenti melakukan hal-hal yang menyakitimu. Jika Anda tahu Anda pantas sukses, berhentilah menunda-nunda dan mulailah bergerak menuju tujuan Anda. Membicarakan perubahan itu mudah, tetapi transformasi sejati terjadi ketika tindakan Anda mencerminkan keyakinan Anda. Jangan mengharapkan dunia memberimu izin untuk berbahagia. Jangan menunggu orang lain membuatmu bahagia. Tidak seorang pun akan memvalidasi perasaan sukses Anda. Itu adalah proses internal. Dan ketika kamu benar-benar menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan yang terbaik, kamu akan melihat bagaimana hidupmu mulai berubah. Bukan karena takdir tiba-tiba memutuskan untuk tersenyum padamu, tapi karena kamu memutuskan untuk mengklaim apa yang selalu menjadi milikmu. Nomor 12. Saya mampu mencapai hal-hal hebat. Potensi Anda sedang menunggu untuk ditemukan. Itu bukan masalah keberuntungan atau keadaan, bukan faktor eksternal, tetapi cara Anda memutuskan untuk menghadapi dunia. Apapun yang kamu inginkan capai, ada dalam jangkauan Anda jika Anda berani percaya pada dirimu sendiri. Kepercayaan diri terhadap kemampuan diri sendiri bukanlah kesombongan. Ini adalah fondasi yang akan Anda gunakan untuk membangun masa depan. Jika kamu meragukan dirimu sendiri, kamu sudah membuat sebuah penghalang bahkan sebelum memulai. Tapi ketika Anda menyatakan dengan keyakinan, "Saya mampu mencapai hal-hal hebat," Anda memprogram ulang pikiran Anda untuk bertindak sesuai dengan keyakinan itu. Ilmu saraf mendukung hal ini dan telah menunjukkan bahwa keyakinan kita memiliki dampak langsung ke dalam biologi kita. Ketika Anda percaya pada diri sendiri, Anda memperkuat koneksi saraf yang memfasilitasi mengambil tindakan dan ketekunan. Bukan sihir, tapi cara otak Anda beradaptasi untuk pikiran yang kamu berikan setiap hari. Jika kamu merasa tidak mampu, otak akan memperkuat ide itu dan membuatmu bertindak dengan rasa takut dan ragu. Tetapi jika Anda terus-menerus mengatakan bahwa kamu mampu, otak akan menciptakan koneksi baru yang akan membantu Anda membuat lebih banyak keputusan berani, dengan lebih percaya diri dan tekad. Pikirkan seseorang yang berkata pada dirinya sendiri setiap hari, "Saya mampu mencapai hal-hal hebat." Di awal, Anda mungkin merasa sulit untuk mempercayainya, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, pikiran itu menjadi kebenaran batin. Tanpa menyadarinya, dia mulai berjalan lebih percaya diri, berbicara dengan lebih yakin,
membuat risiko yang sebelumnya dihindari, dan yang paling penting, mulai bertindak. Dalam setiap keputusan kecil, tindakan yang dilakukan dengan keyakinan akan membawa kita lebih dekat ke tujuan mereka. Bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena dia telah mengubah cara menghadapi dunia. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, tapi ya, kita mengendalikan bagaimana kita bereaksi dan cara berpikir kita. Itu adalah garis pertempuran pertama. Anda tidak bisa membiarkan keraguan dan kenegatifan menguasai Anda. Anda harus melatih pikiran Anda seperti Anda akan melatih otot. Pengulangan adalah kunci. Setiap pagi, lihatlah ke cermin dan katakan dengan lantang, "Saya mampu mencapai hal-hal hebat." Jangan mengatakan sesuatu hanya sebagai latihan belaka. Katakanlah dengan keyakinan. Jika awalnya Anda merasa sulit mempercayainya, tidak masalah. Pengulangan akan membuatnya nyata. Lalu, keluar ke dunia dan bertindak seperti seseorang yang benar-benar percaya itu. Itu tidak berarti bahwa jalannya akan mudah, atau bahwa keberhasilan akan terjamin segera. Akan ada rintangan, kegagalan, saat-saat keraguan. Tapi perbedaan antara mereka yang mencapai hal-hal hebat dan yang tidak, adalah yang pertama tetap maju meskipun semuanya. Mereka tidak mencari alasan, mereka tidak menunggu momen sempurna. Mereka hanya melanjutkan dengan keyakinan bahwa mereka mampu. Keyakinan itu sendiri yang membuat mereka terus bergerak ketika orang lain menyerah. Ini bukan tentang menipu diri sendiri dengan pikiran kosong, tapi untuk secara sadar memilih ide mana yang Anda izinkan untuk menentukan hidup Anda. Pikiran Anda seperti taman. Jika Anda menanam benih keraguan, ketakutan, dan keterbatasan, itu yang akan tumbuh. Tetapi jika Anda menanamkan pikiran kepercayaan dan tekad, kamu akan menuai prestasi dan kepuasan. Setiap hari adalah kesempatan untuk memilih jenis pikiran yang akan diberi makan. Dan pilihan itu akan menentukan apa yang bisa Anda capai. Potensi Anda tidak terbatas, tetapi hanya jika Anda memutuskan untuk memanfaatkannya. Anda tidak memerlukan izin siapapun untuk mencapai hal-hal hebat. Anda hanya perlu mengambil keputusan dan bertindak. Oleh karena itu, percayalah pada diri sendiri karena segala sesuatu yang kamu inginkan sedang menunggu di sisi lain dari kepercayaan itu. Nomor 13. Aku bersyukur atas semua yang aku miliki. Segala apa yang kamu butuhkan untuk bahagia sudah ada dalam hidupmu, bukan di masa depan, bukan saat Anda mencapai tujuan itu. Bukan ketika Anda mencapainya sesuatu yang kamu pikir kamu lewatkan. Itu ada di sini dan sekarang. Tapi Anda hanya akan melihatnya ketika Anda belajar untuk menghargainya. Rasa syukur bukanlah rasa puas diri. Itu tidak berarti Anda tidak boleh bercita-cita lebih. Ini berarti mengenali nilai dari apa yang sudah Anda miliki. Jika kamu tidak mampu bersyukur untuk apa yang Anda miliki hari ini, kamu tidak akan seperti itu juga ketika Anda mencapai lebih banyak. Karena pikiran yang selalu mencari apa yang kurang dari dirimu tidak akan pernah menemukan kepuasan dalam apa yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan telah mengkonfirmasi hal ini berkali-kali. Penelitian dalam bidang psikologi telah menunjukkan bahwa praktik bersyukur setiap hari meningkatkan kesehatan mental, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan perasaan kesejahteraan. Bukan hanya tentang merasa baik untuk sesaat, tapi melatih otak Anda untuk fokus pada apa yang positif. Jika Anda terbiasa melihat hal baik dalam hidupmu, kamu menciptakan sebuah kondisi pikiran yang memungkinkan Anda menghadapi tantangan dengan ketahanan yang lebih jauh. Rasa syukur mengubah cara di mana Anda mengalami hidup karena itu memungkinkan alih-alih menjadi perjuangan yang terus-menerus, itu menjadi hadiah. Bayangkan seseorang yang, meskipun menghadapi kesulitan, membutuhkan waktu setiap hari untuk bersyukur. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena dia mengerti bahwa selalu ada sesuatu untuk disyukuri. Kesehatan yang diberikan, orang-orang di sekelilingnya, kesempatan, pelajaran yang telah dipelajari. Perspektifnya berubah. Alih-alih fokus pada apa yang hilang, dia mulai melihat segala sesuatu yang sudah ada di sana. Dan itu memberinya kekuatan untuk terus bergerak maju, untuk mengatasi momen-momen sulit dengan sikap yang berbeda. Rasa syukur tidak mengubah kenyataan, tetapi ya, itu mengubah cara Anda mengalaminya.
Kaum Stoa memahami hal ini lebih baik daripada siapapun. Bagi mereka, kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang kamu miliki, tapi bagaimana kamu merasakan apa yang kamu miliki. Bukan tentang mengumpulkan lebih banyak hal, tetapi belajar untuk menghargai apa yang sudah Anda miliki. Kemampuan untuk hidup dengan sedikit dan merasa penuh, atau memiliki semuanya dan masih terus merasa kosong. Perbedaannya bukan dalam keadaannya, tapi dengan caramu untuk berpikir. Dia yang mampu bersyukur, bahkan dalam kesulitan, menemukan alasan untuk terus maju di setiap hari. Rasa syukur adalah kekuatan karena mengajarkan Anda untuk melihat kelimpahan sementara orang lain hanya melihat kekurangan. Jadikanlah rasa syukur sebagai kebiasaan. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa menyadari hal baik dalam hidupmu. Luangkan waktu setiap pagi atau setiap malam untuk memikirkan 3 hal yang Anda syukuri. Tuliskanlah jika Anda bisa. Itu tidak harus hal-hal hebat. Bisa jadi seorang teman yang mendukung, sebuah pencapaian kecil, hal sederhana, fakta memiliki atap di atas kepala Anda. Yang penting bukan besarnya apa yang Anda hargai, tapi tindakan mengakuinya. Karena semakin banyak Anda bersyukur, semakin Anda menyadari betapa beruntungnya Anda. Jangan menunggu sampai hidup ini sempurna untuk kamu rasakan bersyukur. Jangan menunggu sampai Anda memiliki semua yang ingin Anda ketahui. Bersyukurlah untuk apa yang sudah kamu punya. Rasa syukur bukanlah hasil dari sukses. Itu adalah penyebabnya. Ketika Anda belajar untuk menghargai apa yang Anda miliki, Anda akan mulai menarik lebih banyak hal baik dalam hidup Anda. Bukan karena alam semesta akan secara ajaib memberimu hadiah, tetapi karena pola pikir Anda berubah. Anda mulai melihat peluang yang dulunya tidak Anda lihat. Anda mulai mengalami masalah dengan energi yang berbeda, dengan sikap yang menginspirasi orang lain, dan memungkinkan Anda untuk maju dengan lebih percaya diri. Bersyukurlah hari ini. Tidak penting di mana Anda berada atau apa yang Anda hadapi. Bukan karena hidup adalah sempurna, tapi karena selalu ada sesuatu untuk disyukuri. Dan ketika rasa syukur menjadi cara Anda melihat dunia, segala hal lainnya mulai berubah. Nomor 14. Hidup itu indah justru karena terbatas. Jika hidup tak terbatas, ia akan kehilangan nilainya. Kita melihat sepanjang waktu di dunia, tidak akan ada urgensi, tidak ada motivasi, tidak ada alasan untuk melakukan apapun yang penting. Tapi faktanya adalah kita punya waktu terbatas, dan itulah yang membuat setiap momen berarti. Kaum Stoa memahami hal ini dengan sempurna. Alih-alih takut mati, mereka menggunakannya sebagai pengingat untuk hidup dengan tujuan. Memento mori, ingatlah bahwa Anda akan mati. Bukan sebagai pesan gelap, tapi sebagai undangan untuk keberanian, untuk tidak menyia-nyiakan setiap saat, untuk tidak hidup dalam hal-hal yang sepele, untuk tidak membiarkan ketakutan atau gangguan merampas kita dari waktu yang tidak akan pernah bisa kita pulihkan. Ilmu pengetahuan modern mendukung gagasan ini, menunjukkan bahwa ketika orang-orang merenungkan tentang kematian mereka, mereka cenderung untuk membuat keputusan yang lebih baik. Mereka fokus pada apa yang benar-benar penting. Nilai-nilai mereka, hubungan mereka, tujuan mereka. Ketika kita tahu bahwa waktu kita terbatas, kami berhenti menunda. Kami berhenti hidup seolah-olah kita akan berada di sini untuk selamanya. Kami menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan yang unik, dan bahwa menyia-nyiakannya adalah suatu bentuk rasa tidak berterima kasih. Kesadaran akan kematian membuat kita lebih hidup. Itu membangkitkan kita dari kelesuan rutinitas dan mendorong kita untuk bertindak. Ketika Anda hidup mengetahui bahwa waktu terbatas, Anda membuat keputusan lebih cepat. Kamu bijaksana untuk tidak bergantung pada apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Anda tidak membuang-buang energi Anda pada argumen tanpa makna. Anda mulai menghargai percakapan yang tulus, senyum, matahari terbit, suara angin, hal-hal kecil yang selalu ada di sana, tapi sebelumnya hanya lewat saja tanpa disadari. Karena ketika Anda benar-benar mengerti bahwa saat ini tidak akan mengulanginya, Anda benar-benar menghargainya. Kesibukan dan stres hilang, dan kehidupan menjadi lebih kaya dan lebih dalam. Kaum Stoa berbicara tentang seni hidup.
bukan hanya tentang keberadaan, tapi tentang kehidupan. Hidup dengan kebajikan, dengan tujuan, dengan rasa terima kasih. Tidak menjadi budak emosi atau keadaan, tetapi melewati pemahaman bahwa hidup tidak berutang apapun pada kita, tapi kita berutang pada kehidupan atas komitmen kita untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. Bukan dari kecemasan, tetapi dari kesadaran. Dari ketenangan mengetahui bahwa setiap hari adalah hadiah yang tidak akan terulang kembali. Bahwa setiap momen ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk belajar, untuk tumbuh, untuk mencintai. Perhatian penuh adalah kunci dalam semua ini. Untuk benar-benar hadir di setiap saat. Tidak hidup terjebak dalam kenangan masa lalu, maupun dalam ketidakpastian masa depan. Hidup terjadi sekarang, pada saat ini. Dan setiap saat, setiap kali kamu terganggu, pikiran tersesat dalam kekhawatiran, Anda melepaskan sesuatu yang tidak perlu, yang tidak akan pernah kembali. Ketika kamu meluangkan waktu untuk mengamati, untuk merasakan, untuk mendengarkan, Anda memberi menyadari bahwa kehidupan tidak pernah hal biasa. Itu selalu menjadi hal luar biasa. Hanya saja kita belum belajar untuk melihatnya. Jadi, hidup bukan hanya sekedar bekerja, kewajiban, atau tujuan masa depan. Bukan suatu, kalau aku sudah punya ini, aku akan senang. Hidup itu seperti kopi yang Anda minum sekarang, suara tawa seseorang yang kamu cintai, perasaan matahari di kulit Anda, udara segar di pagi hari, kehangatan percakapan yang tulus. Kebahagiaan tidak ditemukan di tempat lain, dalam pencapaian lain. Itu ada di sini sekarang. Tapi untuk melihatnya, Anda harus berhenti, bernapas, dan buka matamu. Kaum Stoa mengajari kita untuk berhenti khawatir tentang apa yang tidak dapat kita kendalikan, dan mari kita fokus pada apa yang ada dan apa yang dapat kita kendalikan, yaitu sikap kita menuju kehidupan. Kita bisa memutuskan bagaimana kita ingin mengalaminya, dengan rasa syukur atau dengan keluhan, dengan perhatian atau dengan gangguan, dengan tujuan atau membiarkan diri kita terbawa oleh inersia. Pilihannya selalu milik kita. Dan ketika kamu memahami bahwa setiap hari adalah hadiah yang tidak akan terulang lagi, kamu benar-benar mengerti. Hidup menjadi jauh lebih cantik. Nomor 15. Aku menarik energi positif dan peluang. Cara Anda berpikir dan menghadapi hidup Anda menentukan apa yang Anda tarik. Jika Anda fokus pada hal negatif, pada apa yang kurang, pada apa yang salah, Anda pasti akan menarik lebih banyak dari itu. Tapi jika Anda mempertahankan pola pikir positif, jika Anda memutuskan untuk melihat sisi baiknya hal-hal dan bertindak dengan tekad, Anda akan mulai memperhatikan bagaimana peluang mereka mulai muncul. Ini bukan tentang sihir atau sesuatu yang mistis, tapi bagaimana cara kerja pikiran manusia. Persepsi Anda membentuk realitas Anda. Kaum Stoa sudah memahami sejak berabad-abad lalu bahwa bukanlah peristiwa yang mempengaruhi kita, tetapi cara kita menafsirkannya. Jika Anda ubah perspektif Anda ubah hidup Anda. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa sikap dampak positif mempunyai efek nyata terhadap kesejahteraan dan peluang. Psikologi positif telah mempelajari bagaimana optimisme dan keterbukaan pikiran dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi stres, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi. Ketika Anda melatih pikiran Anda untuk fokus pada yang positif, Anda mulai lebih memperhatikan hal-hal baik, solusi untuk masalah, kesempatan yang dulunya tampak tiba-tiba menjadi jelas. Bukannya mereka tidak ada di sana sebelumnya, tapi pikiranmu belum siap untuk melihat mereka. Energi yang Anda proyeksikan memengaruhi cara orang lain melihat Anda. Mereka melihat seseorang dengan sikap positif yang menyampaikan kepercayaan diri dan antusiasme, pasti akan menarik interaksi yang lebih baik dan akan membuka lebih banyak pintu. Pikirkanlah, seseorang dengan pola pikir yang terbuka dan optimis memiliki lebih banyak peluang untuk menemukan solusi di tengah kesulitan. Bayangkan Anda sedang dalam sebuah percakapan santai tanpa ekspektasi apapun. Tapi karena Anda menunjukkan minat dan sikap tulus yang positif, orang yang kamu ajak bicara menyebutkan satu kesempatan yang bahkan tidak Anda sadari sedang dicari.
Mungkin merupakan tawaran pekerjaan, ide bisnis, kontak yang berharga. Hal ini tidak terjadi karena alam semesta berkonspirasi untuk menguntungkan Anda dengan cara ajaib, tetapi karena kondisi mental Anda membuatnya menjadi lebih reseptif, lebih bersedia untuk terhubung dengan lingkungan dan dengan orang-orang di sekitar Anda. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apapun yang terjadi di sekitar kita, tapi ya, kita dapat mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Sebuah tantangan. Anda memiliki dua pilihan. Untuk melihatnya sebagai hambatan atau sebagai peluang untuk tumbuh. Dan sesuai pilihan jawaban Anda, itu akan menentukan takdirmu. Jika kamu menghadapi masalah dengan pola pikir positif, tidak hanya akan membuat Anda merasa lebih baik secara emosional, tetapi juga Anda akan menghasilkan lebih banyak kepercayaan. Energi yang Anda pancarkan mengelilingi Anda dan memengaruhi orang lain, dan pada gilirannya kembali kepada Anda dari berbagai cara. Kuncinya ada di melatih pikiranmu untuk mencari kebaikan dalam situasi apapun. Ini tidak berarti mengabaikan masalah atau hidup dalam fantasi. Itu berarti mengenali realitas, menerima tantangan, dan memutuskan untuk menghadapi mereka dengan sikap terbaik. Rasa syukur adalah sebuah alat yang kuat. Ketika Anda fokus pada apa yang kamu miliki, bukan pada apa yang hilang darimu, persepsi berubah. Anda mulai melihat kemungkinan alih-alih keterbatasan. Yang sebelumnya tampak seperti masalah yang tidak dapat diatasi sekarang menjadi pelajaran yang memperkuat. Hidup tidak sempurna dan akan selalu ada hambatan. Tapi pola pikir positif memungkinkan Anda untuk melintasinya dengan lebih mudah, kejelasan, dan tekad. Alih-alih terjebak dalam mengeluh atau frustasi, Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa belajar dari ini? Bagaimana cara menggunakan pengalaman ini untuk ditingkatkan? Dengan melakukan ini, Anda mengambil kendali atas hidup Anda, dan Anda menjadi seseorang yang tidak hanya menunggu peluang, tetapi menciptakannya. Sikap yang Anda hadapi setiap hari tentukan seberapa jauh Anda bisa melangkah. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memutuskan energi apa yang akan Anda proyeksikan. Jika Anda memilih pesimisme, semuanya akan tampak lebih sulit, lebih berat. Jika Anda memilih optimisme, bahkan di tengah masalah, akan selalu ada sesuatu yang bisa Anda ambil keuntungan. Ini adalah kebiasaan yang dibangun dengan latihan. Mulailah dengan berterima kasih kepada seseorang atas sesuatu. Hadapi tantangan setiap hari dengan tekad. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang juga berusaha untuk tumbuh. Seiring berjalannya waktu, Anda akan melihat bagaimana energi Anda berubah, bagaimana lingkungan merespon secara berbeda, dan bagaimana peluang mulai muncul. Untuk mencapai tujuan tersebut, itu dimulai dengan pola pikir yang Anda putuskan untuk jalani. Nomor 16. Kekuatan diam dan kesendirian sebagai tempaan jiwa. Dalam dunia yang menyembah hiruk-pikuk, produktivitas tanpa henti, dan stimulasi konstan, justru dalam keheninganlah Anda menemukan suara paling jernih, suara jiwa Anda sendiri. Kaum Stoa bukanlah petapa yang lari dari dunia, tetapi mereka adalah ahli strategi yang memahami bahwa pertempuran terbesar dimenangkan dalam kesendirian yang disengaja, sebelum bahkan pertempuran itu dimulai. Marcus Aurelius, yang memimpin kekaisaran terbesar di dunia, justru menulis meditasi-meditasinya yang abadi bukan di tengah kerumunan orang, bukan dalam rapat-rapat penting, tetapi dalam kesendiriannya. Itu adalah ruang suci di mana dia melepas topeng kaisar dan berhadapan dengan dirinya yang paling mentah, paling jujur. Inilah yang disebut otium sanctum, waktu senggang yang suci. Bukan kemalasan, tetapi sebuah disiplin aktif untuk menarik diri dari kebisingan dunia luar guna membangun benteng ketenangan di dalam. Ilmu pengetahuan modern mulai membuktikan apa yang para filsafat telah ketahui selama berabad-abad. Studi neuroscience menunjukkan bahwa saat kita berada dalam keadaan hening, tanpa gangguan, jaringan default mode network, DMN, di otak menjadi aktif. Jaringan inilah yang bertanggung jawab untuk introspeksi, konsolidasi memori, dan pemecahan masalah yang mendalam. Ini adalah mekanisme otak untuk merenungkan diri sendiri, memahami pengalaman, dan membangun narasi hidup yang koheren. Ketika Anda terus-menerus terdistraksi oleh notifikasi, obrolan,
dan tuntutan eksternal, Anda merampas otak Anda dari kesempatan untuk melakukan pekerjaan terdalamnya, memproses, mempelajari, dan tumbuh. Bayangkan dua orang yang menghadapi krisis hidup yang sama, katakanlah kehilangan pekerjaan. Orang pertama langsung panik. Dia mengisi setiap detik kesendiriannya dengan mengirimkan lamaran kerja secara membabi buta, menggulir media sosial penuh kecemburuan, menelepon teman untuk mengeluh, dan menonton hiburan tanpa henti untuk melarikan diri dari pikiran sendiri. Dia takut sendirian dengan pikirannya karena disitulah semua hantu ketakutan dan ketidakpastian menunggu. Hasilnya, keputusan yang terburu-buru, energi yang terkuras, dan solusi yang dangkal. Orang kedua, yang telah melatih kekuatan kesendirian, melakukan hal yang berbeda. Dia mungkin juga mengambil tindakan praktis, tetapi dia dengan sengaja menyisihkan waktu, 1 jam di pagi hari, atau berjalan-jalan sendirian di alam, untuk benar-benar diam. Dalam keheningan itu, dia tidak melarikan diri. Dia duduk dengan ketidaknyamanannya. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan keras kepada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya penting bagiku? Keterampilan apa yang benar-benar kukuasai? Apakah ini akhir, atau justru persimpangan menuju jalan yang lebih sesuai dengan jiwaku? Dari ruang hening inilah, wawasan yang lebih dalam muncul. Bukan sekadar lamaran kerja lain, tetapi mungkin ide untuk memulai usaha sendiri, atau keputusan untuk banting setir ke karier yang lebih bermakna. Kesendiriannya bukan pelarian, itu adalah tempat penemuan. Seneca dalam surat-suratnya kepada Lucilius dengan fasih menulis, kita harus menarik diri ke dalam diri kita sendiri sebisa mungkin. Orang yang bergaul dengan banyak orang menghadapi banyak bahaya. Dia tidak menganjurkan misantropi, tetapi keintiman dengan diri sendiri. Bahayanya yang dia maksud adalah bahaya kehilangan diri Anda. Nilai-nilai, penilaian, dan kemerdekaan batin Anda dalam arus pendapat dan harapan orang lain. Dalam kesendirian, Anda berhenti menjadi apa yang orang lain inginkan dan mulai mengingat siapa Anda sebenarnya. Epictetus, yang dilahirkan sebagai budak, memahami ini pada tingkat yang paling mendalam. Kebebasan sejatinya tidak datang dari perubahan keadaan eksternalnya, tetapi dari benteng kesadaran internal yang dia bangun melalui latihan mental dan perenungan dalam kesendirian. Dia berkata, orang yang bebas adalah orang yang memiliki hal-hal yang diinginkannya dan menginginkan hal-hal yang dimilikinya. Bagaimana Anda bisa mengetahui apa yang benar-benar Anda inginkan jika Anda tidak pernah cukup tenang untuk mendengarkan suara hati Anda sendiri yang paling dalam, yang seringkali hanya berbisik, tidak pernah berteriak? Praktik kesendirian yang disengaja ini adalah disiplin tingkat tinggi. Ini bukan tentang mengunci diri di kamar sambil tetap menggulir layar ponsel. Ini tentang menciptakan ruang tanpa input eksternal. Beberapa bentuk praktiknya bisa berupa meditasi kesadaran pagi. Duduk dalam diam selama 20 menit, hanya mengamati napas dan pikiran yang datang dan pergi, tanpa terikat. Jalan-jalan sendirian tanpa tujuan, tanpa podcast, tanpa musik. Hanya Anda, langkah kaki, dan dunia di sekitar Anda. Biarkan pikiran mengembara dan terhubung kembali dengan sensasi fisik. Journaling mendalam. Seperti Marcus Aurelius, tuliskan pergulatan batin Anda. Tanyakan, apa yang aku takuti? Apa yang sebenarnya kuinginkan? Di mana aku tidak jujur pada diriku sendiri? Puasa digital. 1 hari dalam seminggu tanpa perangkat. Ini adalah pembersihan mental yang memaksa Anda untuk menghadapi diri sendiri dan dunia nyata di sekeliling Anda. Dalam diam, Anda menemukan kejelasan. Dalam kesendirian, Anda menemukan kekuatan. Ketika Anda berani menghadapi kesunyian Anda sendiri, Anda menyadari bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Anda ditemani oleh kekuatan dan kebijaksanaan yang telah ada di dalam diri Anda sejak semula. Itu adalah sumber daya yang tak ternilai yang selalu ada, hanya menunggu untuk didengarkan di tengah kebisingan dunia yang tak henti-hentinya. Nomor 17. Seni melepaskan untuk memperoleh kedaulatan penuh. Seluruh filsafat Stoik pada intinya adalah seni melepaskan, bukan dalam pengertian pasif menyerah,
tetapi dalam pengertian aktif dan berani melepaskan cengkeraman kita pada segala hal yang tidak berada dalam kendali kita, sehingga kita dapat memusatkan seluruh kekuatan kita pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan. Pikiran, keyakinan, nilai, dan tindakan kita sendiri. Inilah inti dari dikotomi of control yang diajarkan Epictetus. Kebebasan sejati, tulisnya, adalah keinginan yang tepat akan segala sesuatu, dengan mengingat bahwa Anda hanya dapat menguasai apa yang ada dalam kekuasaan Anda. Setiap kali Anda mencoba mengendalikan yang tak terkendali, pendapat orang lain, hasil sebuah usaha, kondisi ekonomi, Anda menjadikan diri Anda sendiri budak dari faktor-faktor eksternal tersebut. Anda menyerahkan kedaulatan batin Anda. Melepaskan bukanlah kekalahan. Itu adalah strategi kemenangan tertinggi. Itu adalah tindakan memilih untuk tidak lagi dikendalikan oleh apa yang pada akhirnya tidak dapat Anda kendalikan. Ilmu psikologi dan neuroscience memberikan perspektif menarik tentang hal ini. Otak kita memiliki sistem yang disebut locus of control. Orang dengan locus of control eksternal percaya bahwa hidup mereka dikendalikan oleh kekuatan di luar diri mereka, keberuntungan, takdir, orang lain. Ini menciptakan keadaan psikologis yang penuh dengan kecemasan dan ketidakberdayaan. Sebaliknya, orang dengan locus of control internal yakin bahwa mereka, melalui pilihan dan usaha mereka, memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil hidup mereka. Praktek stoik untuk melepaskan hal-hal di luar kendali adalah latihan untuk menggeser locus of control Anda dari eksternal ke internal. Setiap kali Anda dengan sadar berkata, "Ini tidak berada dalam kendali saya, jadi saya melepaskan keinginan saya untuk mengendalikannya." Anda memperkuat sirkuit saraf untuk agensi pribadi dan ketahanan. Anda menghemat sumber daya mental dan emosional yang sangat besar, sumber daya yang dapat Anda investasikan sepenuhnya pada wilayah kedaulatan Anda, karakter dan tindakan Anda. Bayangkan seorang nelayan yang cakap. Dia tidak dapat mengendalikan laut. Dia tidak dapat memerintahkan badai untuk berhenti atau ikan untuk menggigit kailnya. Apa yang akan terjadi jika dia menghabiskan seluruh energinya dengan marah pada ombak, mengutip angin, atau cemas akan kemungkinan tidak mendapatkan tangkapan? Dia akan menjadi lelah, pahit, dan akhirnya gagal. Nelayan yang bijaksana, bagaimanapun, mengerti seni melepaskan. Dia melepaskan kendali atas laut. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh keahlian, perhatian, dan energinya pada apa yang dia bisa kendalikan, memperbaiki jaringnya, membaca tanda-tanda alam, memilih umpan yang tepat, dan mengemudikan perahunya dengan terampil. Dengan melepaskan yang eksternal, dia justru menjadi master di domainnya. Hidup kita persis seperti itu. Kita adalah nelayan di lautan takdir yang tak terduga. Melepaskan bukan berarti berhenti memancing. Itu berarti berhenti berusaha mengendalikan laut. Marcus Aurelius memberikan metafora yang kuat. Biarkan pendapat orang lain menjadi seperti batu tulis yang Anda serahkan kepada mereka. Apa urusan Anda dengan itu? Di sini, dia berbicara tentang melepaskan kebutuhan untuk dikendalikan oleh persetujuan, pujian, atau kritik orang lain. Setiap kali Anda mengubah perilaku Anda untuk mendapatkan validasi atau menghindari celaan, Anda telah menyerahkan kedaulatan diri Anda. Melepaskan dalam hal ini adalah mengambil kembali papan tulis itu. Ini adalah papan tulis saya. Nilai saya, keyakinan saya, dan penilaian saya tentang diri saya sendiri tertulis di sini. Pendapat Anda adalah milik Anda. Saya serahkan kembali kepada Anda. Ini adalah tindakan pembebasan yang radikal.